Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Pemberitaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Yesaya 58 ayat 1 hingga ayat 12 dengan tema Roh Kudus menuntun gereja untuk dibaharui dan membaharui. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur, berterima kasih atas perlindungan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan yang hebat dan ajaib dalam hidup ini. Walaupun dalam hidup ini ada begitu persoalan, masalah, COVID-19. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perlindungan dan penjagaannya selalu ada dalam hidup ini. Mungkin saja di tengah-tengah persoalan, kadangkala kita hidup tidak setia dan taat kepada kehendak Allah. Kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Tapi hari ini, lewat firman Tuhan memberikan kepada kita iman dan percaya, membaharui hidup kita, supaya kita hidup taat dan setia kepada kehendak-Nya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop pembacaan kita tadi Yesaya, di dalam kehidupannya dia memberitakan firman Tuhan kepada umat Yehuda, supaya di tengah-tengah kehidupan mereka mau hidup taat dan setia kepada kehendak dan firman Allah. Dalam ayat yang pertama dikatakan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan umat Tuhan di dalam perikop ini berkaitan dengan puasa sebagai salah satu ritus atau upacara keagamaan selain Sabat. Yesaya mau bilang, Tuhan Allah tidak berkenan dengan keagamaan atau ritus-ritus ibadah atau puasa mereka. Karena mereka melakukan puasa tidak menurut kehendak Allah, hidup dalam pertentangan, hidup dalam perkelahian, saling memukul, saling menindas satu dengan yang lain. Ayat yang keempat. Di hari-hari puasa mereka melakukan penindasan, melakukan kekerasan terhadap para buruh, pembantu. Mereka memaksa untuk bekerja. Tuhan tidak menghendaki puasa yang demikian. Yang dikehendaki Tuhan dari umat ialah mereka harus melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu mereka harus melepaskan tali-taliku. Mereka harus membuka belenggu-belenggu kelaliman. Mereka harus memerdekakan umat yang teraniaya. Mereka harus hidup dalam kasih. Itulah yang dikehendaki, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah memintakan kerendahan hati daripada umat. Di tengah-tengah kehidupan umat, kerendahan hati berarti merendahkan hidup di bawah kuasa dan kehendak Allah. Mereka harus melakukan kehendak Allah dengan baik. Dan ketika umat melakukan kehendak Allah dengan baik, maka akan terjadi perubahan-perubahan, ada terjadi pembaharuan di dalam kehidupan umat. Dikatakan di sini bahwa terang Tuhan akan merekah. Waktu itu adalah terang Tuhan. Berkat-berkat Tuhan, cinta dan sayang Tuhan akan membaharui kehidupan umat ketika umat taat dan setia kepada kehendak Allah. Maka apapun yang mereka doakan kepada Tuhan Allah mendengar doa dan permintaan mereka. Ada kelepasan, ada kekuatan, ada pertolongan, ada berkat-berkat, ada kesembuhan yang Allah berikan bagi mereka. Kalau mereka hidup taat pada jalan-jalan Tuhan, melakukan semua ibadah dengan baik di tengah-tengah kehidupan mereka.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya mau bilang, janji penyertaan Allah, cinta dan sayang Allah itu Allah nyatakan bagi kehidupan umat ketika umat itu mau berbagi, mau menolong, mau membantu. Kasih Allah itu dijabarkan di tengah-tengah kehidupan umat dengan baik. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mau memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Kita percaya bahwa di tengah-tengah kehidupan ini kadangkala kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi mari Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat, berbalik dari jalan yang salah, membaharui diri kita dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Minta kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak mampu untuk melakukan yang terbaik. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kehidupan kita, berbagai persoalan COVID-19 ini, kita mengandalkan Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kita berseru mengandalkan Dia, bergantung kepada Dia. Maka di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Tuhan Yesus ada berkat-berkat Tuhan yang besar. Sehingga hari ini lewat firman Tuhan Yesus kita mau ada dalam suatu pembaharuan yang dituntun dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur tanggal 31 Oktober adalah hari Martin Luther, tokoh reformasi, tokoh pembaharuan gereja. Oleh sebab itu gereja diminta untuk selalu membaharui diri. Berarti harus ada pembaharuan budi sesuai dengan Roma pasal 1. Dan oleh sebab itu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, mari kita membaharui diri kita. Terus semangat memberitakan tentang Kristus dimanapun kita ada. Tuhan ada dan menolong kita semua. Amin. Shalom.